Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada siaran pembelajaran jarak jauh kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, tepatnya pada pembelajaran 6. Masih semangat anak-anakku sekalian? Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, ya, tujuan pembelajaran kali ini, ya, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan pentingnya melaksanakan hak. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Yang keempat, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan pengalamannya dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gerak tari daerah, siswa dapat menunjukkan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih gerak tari kreasi jenis tunggal, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Anak-anakku sekalian, lihat gambar ini. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara? Ya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Ayo kita baca bacaan berikut ini. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Anak-anakku sekalian, ini adalah contoh lembar tugas ya.
Jadi setiap hari kalian seperti ini, membuat lembaran seperti ini, yang isinya lembar tugas, nama kalian, tema, yang jelas kali ini tema 6 ya, sub tema 2, pembelajaran 6. Tugas-tugasnya kalau ada 2 tugas silahkan ditulis ya. Jadi pada setiap pembelajaran tugas-tugas kalian silahkan dikerjakan pada lembaran seperti di samping ini. Kalau tidak bisa diketik, bisa ditulis dengan menggunakan tangan. Dan difoto, diposting melalui WA pribadi Bapak. Inilah tugas yang pertama ya, diskusikan dengan saudaramu atau ayahmu di rumah. Yang pertama, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Yang kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Ya, silahkan didiskusikan dengan saudaramu atau ayahmu di rumah. Tugas yang kedua, bacalah kembali bacaan berjudul "Mengapa Harus Melaksanakan Hak" dengan cermat. Kemudian jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Tulis kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. 3. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. 4. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Jadi 1, 2, 3 itu ditulis hasilnya pada tabel seperti ini ya. Jadi tabelnya seperti ini, kalimat utamanya apa, paragraf pertama ya. Terus gagasan utamanya pada paragraf pertama apa. Setelah 1, 2, 3 ditemukan, maka langsung jadi gagasan utama teks non-fiksi. Terakhir ya, dikerjakan yang terakhir. Jadi tabel ini juga masuk, harus ditulis di lembar tugas tadi itu ya. Ini merupakan tugas yang kedua. Baiklah, amati gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Ya, di pembelajaran 4 kamu sudah ada contoh-contoh gerak tari ini. Ingat anak-anakku sekalian, tetap selalu dalam pendampingan orang tua ya. Selalu didampingi orang tua untuk menirukan gerak-gerak tari bertema kepahlawanan ini ya. Berikut gerak-geraknya. Yang pertama, berlari-lari kecil, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri, jinjit itu. Ya, ada gambarnya, hitungan 1 sampai 8 berlari berputar. Hitungan 1 sampai 7 berlari berputar ke kiri. Nah, hitungan 8 tangannya langsung tarik lurus ya. Itu dilakukan 2 kali 8 hitungan. Gerakan yang kedua, memainkan tongkat. Itu pertama kan ke-8, 1 menoleh ke kiri ya. Tongkat diluruskan ke atas ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar ya. Tuh, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan 4. Gerak di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu 4 kali hitungan. Sekali lagi tetap dalam pendampingan orang tua ya. Ya, anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagai pelestari budaya. Semoga kalian semua menjadi warga negara yang baik. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.